Ada nggak di antara teman-teman yang suka healing, jalan-jalan, sodakoh, tapi masih punya hutang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, perkenalkan nama saya Arinal Haq dari kelas KPIB semester 3. Seperti yang Arina bilang tadi, ada nggak nih di antara teman-teman yang suka banget healing, suka sodakoh, suka jalan-jalan, suka kemana aja, tapi masih punya hutang? Kita harus ketahui teman-teman, konteksnya berbeda antara hakullah dengan hakul adami. Kalau hakullah, itu hak kita dengan Allah. Contohnya seperti sodakoh, itu hukumnya sunnah karena itu adalah catatan kita dengan Allah. Kalau hakul adami, itu contohnya seperti hutang piutang. Tidak bisa gugur dengan hanya istighfar, baca sholawat, sholat, puasa, tidak bisa. Harus dibayar. Karena orang yang menghutangi kita bukan karena mereka banyak uang, tetapi mereka pernah merasakan ada di posisi yang sama. Maka itu yang harus kita hargai. Mau orangnya nagih, lebih berbahaya lagi kalau nggak ditagih. Justru berterima kasihlah kepada orang yang menagih, karena masih ada yang ingetin kita. Daripada nanti ditagih di akhirat, mau datangi dari mana hutang kita, mau bayar pakai apa. Di sana udah tidak ada uang, sudah tidak ada bank, siapa yang mau bantu kita? Dan kita harus ketahui juga teman-teman, siapapun yang punya gaya hidup suka menunda hutang, hidupnya akan sempit. Karena dia zolim kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Kalau kalian gak bayar hutang di dunia, yang lebih beratnya lagi, kalian harus bayar hutang itu di akhirat. Dan tentu dengan amal baik kita, amal soleh kita selama di dunia. Gimana kalau gak punya amal baik? Kalau kamu merasa kamu gak punya amal baik, maka kamu harus bayar hutang itu dengan mengambil dosa dia. Lebih berat lagi, karena dia yang berbuat dosa, kamu yang harus tanggung jawab. Contohnya, yang sering sekali kita alami, ketika kita meminjam dengan saudara sendiri, kemudian mereka itu kaya, misalkan. Terus kalian berpikir, ya buat apa? Mereka kan gak butuh, udah kaya. Ini bukan tentang butuh atau tidak, tapi ini tentang janji, tentang hak yang harus kita penuhi di dunia. Kalau nggak bisa di dunia, maka kita harus penuhi di akhirat. Dan mengapa ketika kita hendak dimakamkan, yang ditanyakan terlebih dahulu itu adalah hutang piutang? Kenapa nggak sholat, puasa? Kenapa nggak itu? Apakah ini sering sholat? Apakah ini sering puasa? Tidak. Yang ditanyakan itu adalah hutang piutang. Karena hutang piutang itu adalah catatan kita dengan manusia, kewajiban, haknya mereka yang harus kita bayar. Karena masalah hutang piutang ini teman-teman sangat berat sekali hukumnya, yang harus diselesaikan di dunia. Kalau tidak bisa di dunia, maka harus diselesaikan di akhirat.